Waalaikumsalam. Ada apa, Bu? Konsultasi sebentar Ibu. Ya, silakan masuk, Bu. Bukus hari ini sibuk enggak? Enggak sibuk. Ada apa? Pantesan lah nih, tumben-tumben nak ngajak ketemu sama saya. Berapa hari ini kita nengok Ibu tumben, apa tidak semangat? Mohon maaf lah Ibu, saya ganggu waktunya sebentar. Iya, enggak apa-apa. Ada apa? Ini Ibu, saya mau curhat tentang masalah saya. Bukus bisa bantu enggak? Sangat senang hati. Ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya ini mau mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Bu. Masalahnya apa, Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang sekarang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Ibu ingat enggak, baru beberapa hari ini kan kemarin saya disupervisi, terus pengawas tuh negorkan saya. Bagaimana bisa Ibu? Ibu sampai kena tegur sama pengawas tuh? Menurut saya sih ini bukan permasalahan serius sih. Nggak serius? Maksudnya Ibu gimana kok nggak serius? Pak Mariono tuh mengkritik tentang proses mengajar saya. Proses mengajar yang bagaimana? Selama ini emangnya Ibu tuh nggak bisa ngelola kelas gitu dengan baik? Atau kok sampai dikritik gitu loh sama pengawas? Beliau tuh keberatan waktu saya ngajar, karena waktu beliau supervisi saya, anak-anak tuh ada yang ribut terus mengganggu temannya, dan waktu itu saya tidak negorkan mereka. Apa pula? Kok Ibu nggak negur anak tuh? Begini Bu, biasanya saya ngajar tuh kan saya tegurkan, cuma pas di supervisi tuh saya rasa grogi pula, ada beliau pas beliau ngawas saya tuh supervisi. Oh begitu. Lalu gimana tanggapan Ibu setelah dapat teguran dari pengawas tuh? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya tuh ngajar, saya tegurkan Pak tuh anak-anak kalau ribut, terus kalau anak-anak mengganggu temannya tetap saya tegurkan. Cuma memang pada saat supervisi itu saya tuh grogi, saya takut malah negur sesuatu itu kesalahan di saat supervisi. Rupanya itu malah salah kalau nggak ditegurkan merekanya. Jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, saya tanya Ibu dulu nih. Selama ini apa yang udah Ibu lakukan dalam proses belajar mengajar di kelas? Seperti yang saya ceritakan Ibu tadi, biasanya saya mengajar tuh kalau ada anak-anak yang ribut saya tegurkan, terus kalau ada anak-anak yang ganggu teman saya tegurkan. Cuma memang suara saya tuh agak kecil Bu, jadi anak-anak tuh kurang fokus dengan saya ngajar. Gitu. Terus apa pula pada saat belajar tuh Ibu tak negur siswa tersebut tuh? Itulah tadi tuh ketika di supervisi itu saya tuh malahan rasa grogi karena ada pengawas, ada Pak Mar. Padahal biasanya saya tegurkan. Karena ada pengawas jadi malahan saya khawatir kalau itu sebuah kesalahan teguran anak di saat ada pengawas gitu loh Bu. Sebenarnya sih proses mengajar Ibu tuh udah bagus. Cuman lalu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar? Kalau misalnya dalam kondisi kelas tuh seperti itu. Nah, terus kan yang kita ketahui kan, apabila misalnya mengajar dengan suasana kelas yang kurang kondusif, secara tidak langsung kan dapat mempengaruhi tuh teman-teman lainnya yang ada di kelas tuh. Betul Bu, saya tuh nggak kepikiran ke sana ya. Selama ini ada sih beberapa siswa tuh memang hasilnya kurang maksimal nilainya. Itulah Bu, pentingnya kita sebagai guru, kita memang salah satunya itu menciptakan suasana kelas yang kondusif, nyaman, dan menyenangkan, terutama mencapai fokus belajar sama anak-anak yang ada di kelas. Saya pikir ada benaran juga sih Bu. Sekarang setelah Ibu tadi udah bercerita panjang lebar nih tentang kejadian saat Ibu supervisi sama pengawas, kalau Ibu dapat teguran dari pengawas, gimana lah perasaan Ibu? Terus terang saya kurang nyaman Bu, saya kepikiran terus mengapa karena Pak pengawas tadi ini melaporkan dengan Pak sekolah terkait kejadian
supervisi tadi kalau saya tuh nggak nenggorkan anak-anak yang ribut di kelas. Gitu. Lalu sekarang apa nih yang buat ibu ngerasa tidak nyaman lah sama ini? Itulah karena ini pengawas tadi kan udah nyampaikan kepada kepala sekolah terkait cara pengajar saya yang tidak menegurkan siswa. Sebenarnya saya takut sekali Bu, karena masalah ini udah sampai kepada kepala sekolah, nanti saya takut bagaimana kemudiannya. Jadi jika saya menyimpulkan hari ini ibu ini yang buat merasa perasaannya tidak nyaman itu kan karena kejadian supervisi kan. Karena kan waktu itu ada siswa tuh yang bikin ribut, udah ribut terus ganggu lagi teman lainnya. Terus pada saat itu tuh ibu tuh tidak negur siswa tersebut gitu kan, karena menganggap ibu kalau lagi supervisi harusnya kan itu jadi kesalahan. Nah terus ibu memberikan argumen juga, nyampaikan sama pengawas kan. Jadi itu yang membuat Pak Mariono itu bilang kayaknya sepertinya ada perbaikan dalam cara pengajar ibu, bagaimana mengelola kelas yang baik. Terus dari hal kejadian supervisi tersebut kan Pak Mariono nyampaikanlah langsung ke Pak Teguh gitu, selaku sebagai kepala sekolah. Oh iya Bu, saya jadi tanya karena harus dipanggil dan ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah. Menurut saya sih sebenarnya untuk masalah ini sih untuk refleksi sama diri kita juga. Nah, maka kita pahami ya, kadang itu dalam proses pembelajaran itu apa yang udah kita konsepkan di dalam RPP itu terkadang tiba-tiba tidak sesuai. Karena kan dari rancangan kita buat proses pembelajaran ternyata kita ada menemui kendala di luar konteks saat belajar. Misalnya yang harusnya kita anak-anak itu lebih tenang, bisa memahami pelajaran dengan baik dan benar. Ternyata ada siswa yang tidak fokus belajar, akhirnya membuat keributan dan mengganggu teman lainnya. Saya rasa teguran dari kepala sekolah sih sebenarnya merupakan sebagai bentuk perhatian kepala sekolah sama dan tanggung jawab beliau sebagai pimpinan kan, secara tidak langsung kan beliau sebagai manajer mutu pendidikan yang ada di sekolah kita. Jadi kan kemajuan sekolah ini juga berpengaruh secara tidak langsung. Proses belajar mengajar di kelas itu kan tentunya akan ada tindak lanjutnya sama hasil belajar anak-anak. Jadi memang kita kan juga Ibu Masita udah berusaha menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pastilah juga kan beliau kan menyampaikan hal-hal yang selama ini bagaimana membuat kita lebih maju. Tentunya dengan refleksi, terus perbaikan pembelajaran kita di kelas, terus supaya menambah juga bagaimana motivasi kita agar menciptakan ya paling tidak suasana pembelajaran lah yang menyenangkan, aman, nyaman, dan kondusif. Tentunya pembelajaran yang berpihak sama murid. Mudah-mudahan ya Bu, mudah-mudahan masukan dari Ibu ini bisa buat perubahan mengajar saya ke depannya. Ya, sama-sama Bu. Nah dari tadi tuh udah Ibu banyak tuh menyampaikan, kira-kira apalah nih rencana Ibu ke depannya nih? Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusinya. Ya, tadi berarti Ibu udah akan berencana akan menemui kepala sekolah ya. Terus selanjutnya ada hal lainnya yang akan Ibu lakukan nanti? Saya juga akan menemui pengawas Bu. Saya mau minta maaf juga dengan Pak Amar karena memang terkait proses belajar mengajar saya, biar kedepannya itu bisa lebih baik lagi. Terus bagaimana mengelola suasana kelas biar bisa menyenangkan. Terus minta saran sama beliau juga bagaimana proses belajar mengajar dan mengelola kelas dengan baik. Lalu bagaimana proses belajar mengajar Ibu selanjutnya nanti di kelas? Setelah ini saya mencoba menerapkan cara mengajar yang berpihak pada siswa. Terus bagaimana mengelola kelas dengan baik dan dapat menciptakan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan. Jadi langkah tadi yang Ibu ambil tuh udah tepat sekali Bu. Saya sangat setuju banget dengan ide yang tadi Ibu sampaikan. Syukurlah sekarang saya merasa lega karena jujur Bu,
Saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita, Pak Teguh. Agak khawatir takut salah langkah, Bu. Syukurlah kalau misalnya sekarang nih perasaan ibu udah lega. Nah tadi kan ibu udah menyampaikan beberapa rencana yang akan ibu lakukan. Kira-kira komitmen apa nih yang nanti kira-kira akan ibu lakukan untuk menjalankan rencana yang tadi tuh? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, yang saya akan perbanyak nih banyak baca referensi, Bu. Jadi saya berusaha untuk nanti insya Allah ya, saya banyak baca buku mengenai strategi pembelajaran, terus metode yang tepat dan mengolah kelas, bagaimana kelas itu bisa kondusif. Terus kayaknya saya kurangnya lah, Bu, saya mau coba buatkan anak-anak tuh game, biar anak-anak tuh senang, terus biar mereka tidak sibuk sendiri kan. Terus saya juga mau buat ice breaking. Jadi dengan begitu kan mereka tidak ada waktu untuk ngobrol atau sibuk sendiri. Tapi bagaimana ice breaking itu bisa mengajak mereka untuk belajar sambil bermain dan mengajarkan mereka juga belajar kerjasama dan berkelompok, terus bertanggung jawab, seperti itu, Bu. Lalu dari apa yang tadi ibu sudah komitmen yang ibu akan lakukan, kira-kira apa yang ibu butuhkan untuk melakukan komitmen tadi tuh? Itu masih dalam pikiran saya sih, Bu. Tapi sejauh ini saya mencoba untuk komunikasi dulu lah, terutama sama Bu Kustini ini yang lebih banyak pengalamannya. Jadi kan biar ketika saya mau ngajar atau saya minta maksudnya koreksikan dulu dengan Ibu, biarkan nanti dapat masukan lebih baik. Terkadang kan, Bu, kalau kita ngajar kita merasa kayaknya udah bagus gitu ya, tapi kan kalau nanti teman-teman lihat kita mengajarkan, jadi dapat masukan. Nah, menurut saya seperti itu. Terus biarlah nanti ketika saya mengajar, Ibu bisa lihat cara saya mengajarkan, jadi Ibu bisa ngasih masukan lah dengan saya mengajarkan baik bagaimana. Terus bisa tahu kan di mana letak kekurangan dan kelebihan mengajar saya, seperti itu. Ide ibu ini sangat bagus sekali ya. Semoga dapat terselesaikan dan suasana hati ibu tuh bisa tenang tanpa dihantui lagi lah perasaan tidak nyaman. Karena kan supervisi ini kan udah kegiatan rutin, udah kita lakukan dalam 1 tahun itu, ada kita program dari kurikulum itu kan ada 2 kali. Dan tentunya kan supervisi ini kan bukan menjadi satu-satunya penilai dalam kita belajar untuk kedepannya. Saya harapan kita sih semoga sama-sama lah ya. Saya tuh udah sangat luar biasa sekali dengarkan ibu cerita, dan itu juga bisa jadi refleksi juga buat diri saya. Nanti apabila nanti dalam kegiatan supervisi tentunya kita juga harus merefleksi diri kita, karena kan dalam kegiatan supervisi itu menjadi salah satu komponen penting itu bagaimana untuk melakukan penilaian kinerja guru. Iya, benar sekali, Bu. Saya terima kasih banyak sekali dengan terima kasih dengan Bu Kustini karena saya banyak dapat masukan, terus saya lebih kedepannya saya berharap bisa lebih baik lah ya setelah saya bercerita terus dapat masukan dari Ibu juga. Terus saya lebih merasa lega lah, yang penting setelah saya bercerita dengan Ibu. Semoga nanti kita bisa menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita ya, Bu. Ya, amin, amin. Semoga ya Bu ya. Karena kita adalah salah satu pesan buat diri kita juga adalah kita yang mana kita harus selalu belajar terus dari pengalaman. Karena pengalaman adalah guru terbaik. Jadi hal-hal yang udah kita lalui, kesalahan itu ya kita menjadi refleksi kita untuk perbaikan pembelajaran terus-menerus. Karena proses belajar itu tentunya akan terus berkembang, teknologi juga akan maju, kita juga harus mengikuti perkembangan teknologi, dan kita juga harus menjadi guru yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Iya. Bu, makasih banyak Ibu, banyak sekali saya dapat masukan dari Ibu. Iya. Tapi saya minta maaf Bu, soalnya saya udah ada janji sama anak-anak mengumpulkan tugas harian. Iya, baik Bu, silahkan Bu. Iya, terima kasih, salam sehat dan bahagia selalu ya Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih ya Bu Masita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.